di Ummul Mukminin umat Islam jadinya Pak. Itu cara Allah mengangkat derajat seseorang. Artinya Bu ya, kalau orang baik pasti berakhir dengan baik. Allah pasti akan angkat derajatnya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Bu? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu orang mukmin. Nah, jadi sangat mulia di sisi Allah dan di sisi manusia kedudukan Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah ini. Jadi ini mementahkan orang mengatakan, oh Rasulullah itu kalau menikah tuh dia mencari yang cantik saja atau yang muda-muda. Tidak Pak, tidak ada yang mau sahabat dinikahi oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat keistiqomahan Bapak Ibu ini yang diberikan Allah. Semoga ini menjadi salah satu asbab Allah memasukkan Bapak Ibu semua ke dalam surganya insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita melanjutkan kajian kita Pak, mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri beserta keluarga beliau, agar kita bisa meneladani kemudian membantah adanya anggapan-anggapan Rasulullah itu tukang kawin, tukang zina. Sebetulnya ada yang melatar belakangi kenapa Rasulullah menikah, dan memang ini satu keistimewaan yang diberi Allah kepada Rasulullah yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Kalau untuk beristri lebih Pak, yang lebih daripada 4, itu hanya Rasulullah SAW. Dan itu makanya di diri Rasulullah itu ada yang sunnah diikuti, ada yang haram diikuti, ada yang makruh sama Pak. Ada yang salah satu yang haram itu adalah beristri lebih daripada 4. Nah, cuman di Tunisia Bu, justru perempuan demo minta dipoligami Pak. Nah, itu enaknya mau pindah negara rasanya Pak. Di Tunisia laki-laki yang beristri lebih daripada 1, istri 2, 3 dan 4 itu menjadi tanggungan negara Pak. Kan enak tuh Pak. Suami yang tidak mau poligami dihukum 2 tahun penjara. Istri yang tidak menerima suaminya poligami dihukum 1 tahun penjara. Saya yakin tertarik itu nih Pak. Ibu-ibu yang risau. Nah, karena di sana itu sudah banyak perempuan yang sendiri gitu. Saya salut Bu, daripada mereka salah langkah seperti di negara kita ini aja ya Pak ya, akhirnya banyak perempuan memilih salah langkah jadinya. Banyak salah langkah. Nah, ini kita sampai kepada Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah. Jadi dulu kita sudah mengkaji tentang Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Saudah, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Hafsah, sekarang Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah. Jadi Pak, Zainab binti Kuzaimah ini dia digelari pada masa jahiliyah Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Itu zaman jahiliyah tuh Pak. Artinya apa? Beliau ini
adalah perempuan yang sangat dermawan, penyantun. Walaupun dia belum Islam, atau waktu itu Islam belum disebarkan oleh Rasulullah SAW, memang dia terkenal orangnya sangat dermawan, terutama kepada fakir miskin. Dan beliau rela, Bu, ya, ibaratnya tidak memenuhi keinginannya asal dia bisa membantu orang lain. Jadi Rasulullah itu, Bu, menempatkan pilihan itu bukan sembarangan. Nah, ini perlu diteladani, Pak. Jangan sampai kita terlalu berjuang untuk mengubah seseorang. Misalnya, Bu, salah mendapatkan laki-laki karena mengandalkan gantengnya aja, ganteng pasti akan habis. Kaya pasti akan sementara. Jadi Rasulullah menganjurkan sebelum menikahi seseorang, lihat akhlaknya dulu. Baik akhlak kita perbaiki, itu makanya kita menuntut ilmu agama ini kan memperbaiki akhlak sebetulnya, Pak. Gitu juga dengan perempuan. Karena kasihannya kita, Pak, banyak juga di antara para muslimah yang dia tidak mengerti tentang akhlak. Lahiriahnya sudah bagus, hijab sudah bagus, tetapi akhlak masih jauh. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, Rasulullah ini mengumumkan seolah-olah kalau kalian cari perempuan, cari pasangan, cari yang bagus akhlaknya. Karena orang yang dermawan itu udah pasti lembut hatinya, Pak. Nah, hatinya pasti lembut. Kemudian, Bu, Zainab binti Kuzaimah ini, keluarganya ini terkenal keluarga yang memiliki ibunya kan namanya Hind. Jadi ibu dari Zainab binti Kuzaimah ini dikatakan oleh para sahabat, Hind binti Auf adalah seorang ibu yang memiliki menantu orang hebat semuanya. Siapa menantunya, Pak? Rasulullah, Abbas bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Hamzah. Nah, itu menantunya, Pak. Jadi semua orang-orang hebat, menantu dari ibu dari Zainab binti Kuzaimah ini. Nah, kemudian, Pak, Zainab binti Kuzaimah ini pertamanya dia ini menikah dengan Tufail bin Harith. Cuman dalam pernikahan dia dengan Tufail bin Harith ini, Bu, dia tidak mendapatkan anak, Pak. Jadi Zainab binti Kuzaimah ini istri Rasulullah mandul. Jadi terlihat di sini, Pak, walaupun banyak sedekah, kalau memang ditakdirkan Allah mandul, ya mandul. Ini kadang sampai diusahakannya betul, Bu. Ya, ini belajar dari istri Rasulullah ini mandul nih, Bu. Dermawan. Kemudian suka membantu orang miskin. Ummul Mukminin Aisyah juga mandul. Siapa kita, Bu, sampai habis duit beratus juta, Pak, untuk operasi supaya bisa hamil. Ikutlah program, Bu, makan ikan tidur miring kiri. Kalau dapat anak perempuan, kalau dapat anak laki-laki, makan daging tidur miring kanan. Enggak juga, sama, Bu. Kemudian ikut program bayi tabung tuh ratusan juta tuh, Pak. Jadi kita tahu jadinya, Bu. Saya pernah dulu menasihati orang sampai habis duitnya banyak, Pak, untuk dia memperoleh anak. Jadi saya bilang, Nabi Zakaria aja udah umur 77 tahun baru dapat anak. Nabi Ibrahim, Bu, dapat anak umur 86. Waktu dapat Ishak umur 90 lebih, Pak. Jadi jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ngoyo. Jadi ini pelajaran besar nih bagi bapak ibu. Mungkin ada anaknya yang belum punya anak, sabar. Istri Rasulullah pun ada yang mandul. Nah, kemudian karena Zainab ini tidak punya anak, akhirnya Tufail bin Haris menceraikan dia, Pak. Jadi dia tidak mendapatkan keturunan, ya udahlah kita pisah aja. Pisah baik-baik nih sama Tufail. Nah, Tufail ini juga Islam. Jadi waktu itu bukanlah sesuatu hal yang salah, Pak, jika perempuan tidak punya anak kemudian suaminya menceraikannya, dan ini tidak pula menjadi ribut waktu itu, Pak sahabat. Tidak ada pula yang langsung hater menghujat Tufail nih, Pak. Parah kok, tidak ada sayang kau sedikit sama istri. Tidak punya anak berarti tidak setia kok. Tidak, biasa, Pak. Nah, karena itu hal yang biasa. Akhirnya siapa yang menikahinya? Saudara Tufail sendiri, Pak, Ubaidah.
bin Harith. Jadi bagi Ubaidah tidak masalah. Akhirnya dinikahi oleh Ubaidah. Rupanya Ubaidah di perang Badar waktu diadu 1 lawan 1, kalau kita ingat lagi sejarahnya Pak ya, dari pihak Islam maju 3 orang, Ali, Hamzah, Ubaidah. Ubaidah ini kena, dia kena, waktu itu tidak mati, lawannya mati. Udah sembuh lukanya nih, rupanya bangkit balik. Ya kita tidak tahu lah Bu, pisau orang waktu itu tak apa-apa isinya Pak kan, tak racun, tak apa. Sudah sembuh luka itu, bangkit dia balik. Mungkin kenanya terlalu dalam waktu perang Badar itu, sehingga Ubaidah pun meninggal dunia. Nah janda ini lagi 2 kali Pak. Dan waktu suaminya meninggal yang kedua, masa iddahnya udah habis, tidak ada seorang sahabat pun yang mau menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Karena apa Bu? Maaf bicara, wajahnya kurang menarik Pak. Nah, jadi lihat di sini ya Pak ya, jangan dikira Rasulullah itu Pak memilih karena cantik apa tidak. Jadi memang ke sahabat tidak ada yang mau Pak, tidak ada yang berebut Bu. Padahal Zainab ini Pak ya ikut menjadi tim medis waktu perang Badar. Ngeri pengorbanannya terhadap Islam ini. Jadi dia ikut sebagai tim medis. Lihat tuh Bu ya, perawat sahabat perang mana yang luka, Ummul Mukminin Zainab ini waktu itu yang mengobati. Jadi tidak ada masalah sebetulnya Pak. Makanya kalau kita balikkan lagi, bagaimana kalau yang jadi dokter kandungan itu laki-laki? Selama memang di itu bidang dia disumpah untuk itu. Kemudian rata-rata dokter laki-laki kalau memeriksa, suami mesti juga ikut ke dalam. Nah, jadi tidak pula aneh-aneh Pak. Walaupun ada beberapa kejadian, tapi karena memang mereka itu untuk mengobati, karena di zaman Rasulullah perempuan juga mengobati laki-laki. Nah, suasananya itu beda gitu. Cuman kalau dokter kandungan kalau ada perempuan, perempuan lah. Nah, janganlah, oh enggak apa-apa laki-laki, akhirnya cari terus laki-laki ya Pak ya. Dipanas-panasinya lah suaminya Bu, dibikinnya lah vlog. Hai, aku sedang periksa kandungan. Nah, nampak sama suami. Tanggung sakit hati suami. Suami ini Bu kalau udah pecemburu ngeri Bu. Adakah sahabat Rasul yang pencemburu? Ada Pak. Umar bin Khattab tuh pecemburu tuh Pak. Makanya dia melarang istrinya sholat di masjid. Karena pernah Abu Musa al-Asy'ari ngasih karpet warna merah Pak, dibalik kan oleh Umar. Kau jangan kau kasih kado istriku. Ngamuk Bu. Ngamuk Umar. Pecemburu. Kemudian siapa lagi Bu? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu istrinya Asma binti Abu Bakar. Itu pecemburunya juga dahsyat Pak. Waktu Asma sedang jalan kaki, Rasulullah mencoba menyapanya. Asma kalau mau naik ayo. Kata Asma, tidak ya Rasulullah, silahkan aja jalan. Jadi pas di rumah cerita dia ke Zubair, aku tadi jumpa sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkan untuk aku naik di kudanya, tapi aku menolaknya. Kenapa kau tolak? Kan Rasulullah juga, abang juga, orang rame juga menawarkan itu, bukan pula mungkin berboncengan berdua pun tidak. Maksudnya naiklah ke atas biar Rasulullah yang jalan. Rasulullah itu Bu ya, bukan pula apa namanya nih, oh kalau nanti berdua-dua naik di atas itu, bukan Pak. Kalau kita iyalah dek nyumbang lah. Kita ini parah Pak, payah buat baik, tapi ada maksudnya. Tidak ada yang gratis Bu, tolong menolong sekarang nih. Kalau laki-laki nolong perempuan payah Pak, gratis ya. Tapi ini Rasulullah, tidak akan mungkin Rasulullah manusia suci akan berbuat sesuatu hal yang mencoreng nama beliau, itu tidak akan mungkin. Kenapa kau tidak mau naik? Kata Zubair, karena aku menenggang perasaanmu. Karena Asma tahu betapa pencemburunya Zubair. Jadi cemburu itu hal yang lumrah Pak. Ibu dapat suami tidak pencemburu pasti sedih. Tidak ada ndak. Bang, aku kesana lo bang, pergilah. Aku lambat pulang, terserahlah. Itu lain rasa di hati itu Pak. Suami macam apa lah, tidak ada rasanya seperti itu. Nah jadi begitu Zainab binti Jas ini, Zainab binti Khuzaimah ini
Tidak ada yang mau dengan beliau, tidak ada sahabat yang meminang. Rasulullah mempertimbangkan bagaimana pengorbanannya untuk Islam, kemudian akhlaknya yang sangat baik. Maka Rasulullah akhirnya meminang Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah untuk diperistrinya. Jadi itulah Pak, Rasulullah mengangkat derajat Zainab. Tidak boleh orang seperti ini dapat orang sembarangan. Orang baik mesti dapat dengan yang baik. Naik derajat Zainab, Bu, diperi istri Rasulullah. Dan Zainab waktu dinikahi Rasulullah itu umurnya 29 tahun, Pak. Dia umur 29 tahun. Cuman qadarullah 3 bulan setelah pernikahan Ummul Mukminin Zainab meninggal dunia. Jadi cuman 3 bulan sama Rasulullah, Pak. Itulah cara Allah menaikkan derajatnya, Bu. Di sisa hidupnya yang 3 bulan diangkat Allah derajatnya, dia menjadi istri Rasulullah SAW. Jadi Ummul Mukminin umat Islam jadinya, Pak. Itu cara Allah mengangkat derajat seseorang. Artinya, Bu, ya, kalau orang baik pasti berakhir dengan baik. Allah pasti akan angkat derajatnya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 33? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu orang mukmin. Jadi sangat mulia di sisi Allah dan di sisi manusia kedudukan Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah ini. Jadi ini mementahkan. Orang mengatakan, oh Rasulullah itu kalau menikah tuh dia mencari yang cantik saja atau yang muda-muda. Tidak, Pak. Tidak ada yang mau sahabat dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita, Pak, selera, Pak. Itu susahnya tuh. Tidak ada ibaratnya, Bu. Ada orang tidak mau orang nikah sama dia, Pak. Orang dia baik anaknya, Pak. Memang wajah kurang, Pak. Yang lain lah dulu. Nanti kalau memang tidak ada betul lagi, ya barulah nampak nolak itu, Pak. Tapi kalau misalnya mau dia, saya tidak apa-apa. Orangnya baik, akhlak bagus, wajahnya kurang, tidak ada masalah. Allah akan mempercantik dengan kemuliaan akhlaknya. Siapapun, Pak, kalau udah mulia akhlaknya laki-laki, sejelek apapun dia jadi tampan. Tapi memang berproses, Pak, orang mau sama dia tuh memang lambat lah. Karena memang muka yang ditengok orang dulu, Pak, kan. Dia mukanya menimbulkan selera. Rasulullah aja, Bu, ya, ketika ada sahabat yang mau menikah ditanya Rasulullah, sudahkah kau melihat orangnya? Karena dengan melihat itu menimbulkan rasa. Ada beberapa kejadian, Bu, di Pekanbaru ini. Akhwat itu bercadar, akhlaknya udah baik. Jadi ada laki-laki yang mau sama dia, cuman berlarut-larut baru melihat wajahnya, rupanya tidak mau, Pak. Nah, kan sedih jadinya yang akhwat ini. Jadi makanya saya menyarankan itu, kalau mau kita nazar melihat pasangan itu sejak awal, dengan syarat memang perempuan ini mau sama dia. Jadi kalaupun menolak betul kan belum terlalu dalam lagi, Pak. Kalau udah terlalu dalam tuh lama menung dibuatnya tuh, Pak. Nggak bisa, nggak talok sama zikir lagi gitu loh. Karena udah terlanjur. Nanti Allah yang kita salahkan jadinya. Itu ada kejadian di Pekanbaru ini. Akhirnya seperti itu jadinya, Pak. Nah, kejadian yang menggemparkan di salah satu berita. Entah berita ini benar atau tidak, kejadiannya di Madinah. Dia tidak pernah lihat wajah calon istri ini sampai ijab kabul. Begitu habis ijab kabul baru buka cadar, Pak. Ngedrop, Bu, setengah jam baru nikah, cerai. Tapi itu Allahu alam beritanya, Pak. Tapi itu trending. Itu beritanya trending. Baru setengah jam menikah, kemudian bercerai. Ada lagi kejadian di Indonesia apa di India, habis menikah rupanya nenek ini pandai dandan, Bu. Pas dia ngapus dandannya, Pak, terkejut suaminya. Dia bangun tidur, pas istrinya tuh baru dia capek, dia tertidur, istrinya membersihkan makeup, disangkanya orang lain hampir tinju lagi, Pak. Saking berubahnya.
Dan ternyata hebatnya apa, Bu? Para pemake-up Indonesia sudah bisa menjadikan nenek umur 70 menjadi usia 30 dengan makeup. Pakai selasi ban, Bu, narik-nariknya tuh, Tengoklah, Pak. Tutorial makeup nenek-nenek. Banyak selasi bannya, Pak. Tuh banyak ditarik. Orang udah turun semua, Pak, kan? Nah, jadi tarik semua balik tuh. Iya, jadi muda balik. Jadi hati-hati juga Bapak sekarang nih, Pak. Jangan nanti menyesal nanti. Yang udah Bapak kenal aja, kok jadi Bapak lah yang support jadinya, Pak, ya. Yang udah Bapak kenal lah. Kalau memang Bapak masih sendiri, yang Bapak kenal lah. Nah, kemudian setelah meninggalnya Ummul Mukminin Zainab binti Kuzaimah, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Kemudian nama istrinya itu, Pak, Hind juga. Jadi banyak nama sama nih ya, Bu, ya. Cuman nama beliau ini adalah Hind binti Abu Umayyah, yang kita kenal dengan Ummu Salamah, Abu Salamah. Jadi yang lebih terkenal itu dengan sebutan Ummu Salamah, Abu Salamah. Ini sahabat Rasulullah yang dari awal Islam mereka itu sudah pergi berhijrah ke Habsyi, Raja Najd. Jadi, Bu, ya, dia merasakan betul penderitaan, padahal mereka orang-orang terhormat di Mekah. Orang-orang kaya, Bu, orang-orang terhormat, orang cerdas. Tapi begitu mereka mendengar Islam, mereka nyatakan diri masuk Islam dan langsung mengikuti perintah Rasulullah. Kalian pergi berhijrah ke Habasyah. Itu penderitaan Ummu Salamah. Dan dalam riwayat kecantikan Ummu Salamah, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Orangnya sangat cantik. Kalau udah Ummul Mukminin Aisyah yang ngomong, Bu, berarti ini memang betul-betul cantik, Pak. Karena Ummul Mukminin Aisyah cantik. Dia kalau orang cantik, mengatakan orang cantik, kita yakin, Pak. Tapi misalnya Bapak ini seleranya level 3 gitu, Bu, ya. Tentu dia menengok level 5 cantik, cantik kata dia, kata Bapak cantik, buta mata kau. Tentu gitu, Pak, ya. Ini kan perkara sehari-hari ini, Bu. Bentuknya kadang-kadang apa namanya nih, Pak, ya? Saya tuh gimana ya? Kan pura-pura gitulah, padahal memang tidak suka dia, Pak. Padahal memang tidak suka. Tapi kalau Ummul Mukminin Aisyah udah ngomong cantik, maka itu sudah jelas cantik. Bayangkan orang cantik, cerdas, terhormat, menerima Islam, langsung miskin, Pak, suami istri, langsung pergi hijrah ke Habasyah. Apa kata orang-orang Mekah tentang ayah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ini? Ayahnya itu, Pak, digelari Zadur Rakib, orang yang sering memberi orang perbekalan kalau di jalan. Jadi siapapun kalau yang diajaknya pergi, tidak usah bawa bekal, selesai sama bapaknya. Jadi dari anak orang yang sangat dermawan. Itu, Pak, pengaruh lagi, Pak. Jadi tidak bisa kita bilang kita tidak boleh milih-milih. Tidak ada, Pak. Azab hidup kita dibuatnya kalau kita tidak memilih. Percayalah, Pak. Apalagi yang tidak mendukung keimanan. Baik misalnya ibu nih dapat suami yang tidak mendukung keimanan, atau bapak mendapatkan istri tidak mendukung keimanan. Susah, Pak. Terlalu berat. Cukup aja lah Nabi Nuh yang punya tugas seperti itu. Bapak janganlah, tidak akan sanggup, Pak. Nabi Nuh, Nabi Lut itu yang kuat-kuat mental gitu. Karena kalau dapat, Bu, ya, kalau dapat istri yang baik, suami takut sama dia tuh bagus. Tidak apa-apa, Pak. Beberapa hari yang lalu, Bu, viral laki-laki sangar bertato harimau, Bu, sedang main ayam, ngadu ayam, datang istrinya, Pak, pakai kerudung, pulang. Takut, Pak. Diambilnya ayamnya tuh, masukkan lagi, kata istrinya, tinggalkan ayam tuh. Tato harimau tadi jadi kucing, Bu. Nak mengaum dia, Pak, mengeong. Suruh pulang-pulang, Pak, bayangkan tuh, Pak. Atau saya salut tuh. Suaminya dipuji orang juga, hebat, sangar Anda bukan untuk istri Anda. Itu, Pak.
Ada lagi komen nih pasti laki-laki penyayang sama istri. Padahal azab kawan itu di rumah. Nah, jadi artinya apa Bu? Susah. Kalau dapat pasangan yang tidak mau ikut sejalan itu susah Pak. Cuman di Jepang ada mafia Jepang yang menjadi imam masjid Pak. Dia dulu mantan Yakuza. Itu masih tatoan Bu. Muka bertato. Suami istri mau hijrah. Jadi bukan harus dihilangkan tatonya Bu, ditambah yang tidak boleh Pak. Ditambah jangan, yang udah ada jangan dihilangkan, kecuali yang pakai laser itu kan tidak rusak kulit, itu tidak apa-apa Bu. Jadi dapat ayah orang baik, anak-anak turun ke anak-anak. Jadi kalau ayah dermawan, ibu dermawan, insya Allah Pak, anak ngikut karena dia nengok dari kecil bapaknya suka ngasih, emaknya suka ngasih orang, bantu orang, dilibatkan dia. Jadi insya Allah ya pasti nular Pak, nah mungkin enggak, karena anak pasti cenderung meniru. Dan kemampuan anak kecil itu Bu, menyerap itu 5 kali lipat daripada orang dewasa. Merekamnya Pak, kuat mereka. Tapi kalau dia bisa ada salah Bu, makan dia, tuh ibu panggil dia, saya makan di luar, tidak minta sama orang nanti. Tuh jadi pelit itu Pak, nah dan enggak itu. Cuman dipesankan boleh makan di luar, kalau ada kawan minta kasih ya. Jangan sampai tidak dikasih, itu boleh. Jadi diajarkan dia dermawan dari kecil. Nah itu nular, mudah cantik, cerdas, kemudian baik, pergi bersusah-susah hijrah. Tapi apa pengakuan dari Ummu Salamah ini? Waktu kami hijrah ke Habasyah itu, orang di sana itu baik-baik. Mereka membiarkan kami ibadah, sama sekali tidak diganggu. Itu pengakuan dari Ummu Salamah. Begitu baik orang-orang Najd itu, orang-orang Nasrani pada masa lalu Pak. Dibiarkan mereka walaupun sudah disuap oleh orang Quraisy dengan banyak hadiah datang ke sana, tetap rajanya tidak menerima. Biarkan mereka di sini. Dengarlah isu Bu, bahwa Mekah sudah aman, orang sudah baik. Tak siapa yang menyebarkan berita hoax itu Pak. Udah aman, udah orang-orang kafir sudah banyak yang tunduk sama umat Islam. Pulanglah Pak. Pulang sampai ke Mekah, alangkah terkejutnya baik Abdullah bin Abdul Asad ataupun Hind binti Abu Umayyah ini. Rupanya tidak sama sekali Pak. Makin menjadi-jadi orang kafir menyiksa umat Islam, tapi udah terlanjur sampai. Maka Abdullah bin Abdul Asad minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami ke Madinah, karena kami sudah mendengar di Madinah sudah ada orang yang memeluk agama Islam. Diizinkan Rasulullah. Jadi yang pertama kali hijrah ke Madinah itu Pak, inilah orangnya, Abdullah bin Abdul Asad. 1 tahun sebelum Bai'at Aqobah udah berangkat dia. Waktu dia berangkat sama istrinya itu, rupanya keluarga istri udah nunggu Pak. Masih kafir nih, Bani Al-Mughirah. Jadi begitu sampai dia ke gerbang Mekah, langsung diadang sama keluarganya. Kalau kau mau pergi, pergilah, katanya kepada Abdullah bin Abdul Asad. Kalau kau mau pergi, silakan pergi, tapi jangan bawa keluarga kami. Pergi. Kemudian mendengar itu, keluarga dari suami Abdullah bin Abdul Asad datang pula dia ke rumah Ummu Salamah. Kau pisahkan suami dari anak aku dari istri kau, anaknya si Salamah kami yang ngambil karena keturunan dari ayah. Itulah Pak, penderitaan Ummu Salamah, dihadang, tidak boleh ikut hijrah ke Madinah. Jadi Bu, bila ada sekarang film Romi dan Juli, di antara sahabat Romi dan Julinya inilah Pak, Abdullah bin Abdul Asad dengan Ummu Salamah. Apa kerja Ummu Salamah setiap hari Bu? Jalan ke gerbang Mekah, kemudian menangis. Dan itu bukan sehari 2 hari Pak, 1 tahun. Itu sayangnya kepada suaminya. Ngeri Bu sayangnya. Ini terpisah, terpaksa. Bayangkan susah hijrah ke Habasyah, mau pergi lagi Pak, mau susah lagi nih di perjalanan, rupa kena hadang. Suka dan duka betul dia sama suaminya ini. Anak direbut sama keluarga suami, dia ditahan oleh keluarganya. Akhirnya ada saudaranya yang kasihan Pak, melihat dia. Dibujuknya lah saudara-saudara yang lain, udahlah,
ini macam ini tidak menyelesaikan masalah. Bukan sehari 2 hari dia menangis ya, udah setahun nih. Kasihan pula kita. Biarkan aja lah dia dengan agamanya, biarkan dia mengikuti suaminya. Mendengar Ummu Salamah akan berangkat ke Madinah, keluarga Abdullah bin Abdul Asad pun ngalah, Bu. Antarkan anaknya. Inilah Pak, skenario dikembalikan oleh Allah dalam waktu 1 tahun. Jadi bukannya senang pengorbanan orang-orang terhadap Islam ini, Bu, tapi mereka tidak buruk sangka sama Allah, Pak. Mereka tidak buruk sangka sama Allah. Nah kita ini kadang yang udah rajin sholat, misal lama pertolongan Allah datang, Pak, heranlah aku nih dengan Allah nih. Tahajud udah, zikir rajin, enggak juga terkabul doa nih. Makanya kata Rasulullah, Bu, hindari bersifat terburu-buru. Bertanya sahabat, siapa yang terburu-buru di Rasulullah? Orang yang berdoa, ya Allah, kenapa kau belum mengabulkan doaku? Itu orang yang terburu-buru. Coba bayangkan, Bu, Ummu Salamah kurang taat apa lagi, Pak? Tetap diproses sama Allah. Tetapi Allah kembalikan dengan indah. Pengorbanannya itu. Berangkatlah dia berdua beranak aja, Bu, sama Salamah yang masih kecil. Begitu dia sampai ke Tanim, itulah skenario Allah, Bu. Jumpalah Utsman bin Tolha. Ditanya sama Utsman bin Tolha, kau mau kemana? Aku mau berangkat menemui suamiku. Kau hanya berdua dengan anakmu? Tidak, bertiga, Allah bersamaku. Tuh Pak. Karena tuh perjalanan berat tuh Pak, pakai onta dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kita naik mobil kencang Pak 6 jam. Dari Madinah itu 6 jam. Apalagi naik onta, Pak. Berapa lama di jalan tuh? Apa kata Utsman bin Tolha? Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Aku yang akan mengantarmu. Maka kata kata Ummu Salamah ini, Bu, orang yang paling mulia yang ku kenal adalah Utsman bin Tolha, bukan Utsman bin Affan, Bu. Rela mengantar sejauh-jauh itu, Pak. Dibimbingnya lah di jalan. Tiba waktu istirahat, kata Ummu Salamah, diperhatikannya aku sampai aku turun, kemudian diikatkannya unta aku, dijaganya dari jauh. Nanti kalau udah aku mau jalan baru dia dekat balik. Ini laki-laki tulus tuh, Pak. Ini kalau macam kita panjang jalan banyak olah tuh, Pak. Mau jadi cerita, dia ngapa betul? Apa masalah kemarin? Ini gitu ya. Biarlah abang antara, abang tidak ingin orang perempuan sendiri kayak gini. Abang tuh tak gimana lah ya, kalau nengok perempuan sendiri macam ini tuh jatuh air mata abang rasanya kan. Ngolah lah pokoknya, yakin lah saya. Tidak ada. Ada yang pokoknya sering kali kita perhatikan ya, Bu ya. Ketulusan kita menolong tuh susah, Pak. Ketulusan kita tuh susah. Itu yang pernah saya sampaikan, Bu. Di daerah Pandau, ini mungkin sering Bapak mendengarnya nih. Ada dulu anak gadis jual bubur ayam. Asal saya pulang subuh ceramah, ramai bapak ngumpul di situ. Sampai heran saya, Bu, sejak kapan lah bapak nih suka bubur ayam tuh? Itu yang jadi pikiran saya tuh, Pak. Biasa kan orang berganti-ganti makan tiap hari, ini bubur ayam tiap hari. Akhirnya anak perempuan itu mungkin menikah dan tidak lagi dia jual bubur ayam, berganti sama emaknya. Sepi, Pak. Jadi itu yang saya maksudkan tulus itu susah. Tapi Utsman bin Tolha betul-betul nolong. Begitu sampai di Kuba, kata Utsman bin Tolha, suamimu berada di kampung ini. Dia belum sampai ke Madinah, dia di kampung ini. Nah akhirnya berjumpalah dengan suami tercinta, ya Allah. Sampai akhirnya bertambah pula anak selama di Madinah itu 3 orang. Jadi, Bu, sempat mereka tuh cerita berdua. Kita sama-sama berjanji, yuk bang, yuk. Siapapun yang meninggal lebih dulu di antara kita, kita tidak akan menikah lagi. Itu janjinya berdua, Pak. Kata Abu Salamah, aku diajarkan Rasulullah satu kalimat, kalau kita mendapat musibah, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoalah kepada Allah, ya Allah, gantilah musibahku ini dengan pahala, dan berilah kami ganti dengan yang lebih baik. Datang istrinya bilang, adakah orang yang lebih baik daripadamu? Itu, Pak. Jadi waktu perang Uhud,
Dia sama Sa'ad bin Abi Waqqas sama-sama berdoa berdua. Kau apa doa kau untuk besok kita perang nih? Apa kata Abu Salamah, Bu? Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan aku dengan orang kafir yang paling kuat sehingga dia berhasil membunuhku. Itu doa dia, Pak. Dia ingin mati syahid. Istri secantik itu, Pak, itu doa. Kalau kita tuh bisa ndak kalau aku ndak perang besok? Salah, istri sakit pula nih Rasulullah. Banyak alasan tuh, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas apa doanya? Ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang paling kuat di antara mereka dan izinkan aku membunuhnya. Jadi dua-duanya doa dikabulkan, Pak. Akhirnya Abu Salamah pun syahid di Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berhasil membunuh orang yang paling kuat di peperangan itu. Habis masa iddah Ummu Salamah, ndak nunggu, Pak. Langsung maju Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengirim utusan, katakan, aku ingin meminang Ummu Salamah, sahabat yang mulia, yang akhlaknya terkenal dermawannya. Apa kata Ummu Salamah dengan utusan itu? Aku belum mau menikah. Ditolak, Pak. Sekelas Abu Bakar Siddiq, Bu, ditolak sama Ummu Salamah. Itu begitulah cinta dia kepada suaminya. Kenapa begitu cepat orang meminangnya? Karena memang dia cantik, baik, pasti orang mau, Pak. Bapak lah kalau misalnya dari sini, Bu, udah cantik, baik, taat, pasti bapak mau juga, walaupun tidak akan dia bapak dipilihnya, Pak, tapi bapak mau. Dan sama mau lah, dia mau muntah, bapak mau. Kalau ada, Pak, wajar. Wajar orang mau. Udah cantik, baik, agama kuat, baca Quran bagus, membimbing orang bagus. Nanti tolong diedit nih Pak Ketua, saya pun mau. Yang itu tolong dipotong kalimat. Jadi, Bu, ya, begitu Abu Bakar ditolak utusannya, ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah kau ditolak Abu Bakar? Iya Umar. Bolehkah aku maju? Jadi sahabat biasa aja, Pak. Saya teruskan sedikit aja ya, Bu, ya. Boleh enggak saya maju? Kata Abu Bakar, silakan. Itu, Pak, fairnya sahabat. Kalau kita macam itu, Pak, kau kelewatan kau, Umar. Kau memang muda daripada aku 10 tahun. Tentu kau dipilih. Apa perasaan aku nanti kalau kau jadi? Kita sama jamaah sini ya, Umar. Kita sama sahabatnya. Nggak usah lah, enggak. Tapi enggak, Pak, majulah. Umar mengirim utusan, ditolak. Akhirnya terakhir baru Rasulullah maju. Dua sahabat ini enggak ada pernah aku temuak nengok Rasulullah nih. Dialah maju, enggak ada, Pak. Ditolak Abu Bakar, Umar, Rasulullah maju. Ternyata Rasulullah pun ditolak, Bu. Akhirnya Rasulullah nanya, kenapa kau tidak mau menerima aku? Yang pertama, ya Rasulullah, aku nih pecemburu. Aku sangat pecemburu. Yang kedua, aku udah berumur, ya Rasulullah. Dan yang ketiga, aku takut anakku masih kecil-kecil nanti menyusahkan dirimu. Kata Rasulullah, untuk sifat cemburumu akan aku mohonkan kepada Allah agar dihilangkan. Jadi, Pak, ini doanya ya, Pak, ya. Ya Allah, hilangkanlah rasa cemburu di hati istri kami. Sempat dikabulkan, Pak. Aman kita, Pak. Aman kita. Jadi Rasulullah, Bu, didoakan Rasulullah, Bu, agar cemburunya dihilangkan. Dan itu pengakuan Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah yang mendoakannya agar hilang cemburunya, betul-betul hilang rasa cemburu. Kemudian mengenai umurmu, aku lebih tua darimu. Mengenai anak-anakmu, tidak pun kau menikah dengan aku, akan menjadi tanggung jawab aku. Disitulah luluh Ummu Salamah dan akhirnya menikah dengan Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.